Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurodiah dari Prodi Hukum Bisnis Syariah. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Hukum Asuransi Syariah, yaitu mempresentasikan hasil minoritas saya. Nah, langsung saja. Saya mengambil fiduciary, metode fiduciary atau kepustakaan, yang mana judul saya yaitu analisis konseptual penerapan akad mudharabah pada produk takaful dana pendidikan berdasarkan prinsip syariah di asuransi takaful keluarga, di PT Asuransi Takaful Keluarga. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, mekanisme produk takaful dana pendidikan pada PT Asuransi Takaful Keluarga. Nah, mekanisme takaful dana pendidikan berjalan sesuai alur yang sistematis, dimulai dari peserta bergabung hingga proses klaim dan pelaporan. Nah, pertama, peserta itu melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir dan menyetujui akad yang berisi hak serta kewajiban kedua belah pihak. Nah, setelah itu kontribusi yang dibayarkan peserta itu diperoleh dalam dua jenis dana, yaitu dana tabarruk dan dana investasi. Nah, dana tabarruk sendiri itu untuk kebajikan, dan dana investasi itu yang bertujuan menyiapkan biaya pendidikan anak di masa mendatang. Nah, sistem pemisahan dana ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana dan menghindarkan proses dari unsur ketidakjelasan atau pengelolaan yang tidak sesuai syariat. Nah, contoh semisal seorang peserta yang bernama Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad ini mengikuti program takaful dana pendidikan untuk anaknya dengan kontribusi sebesar 400.000 per bulan. Nah, dari jumlah tersebut 120-nya nanti masuk ke dana tabarruk sebagai bentuk saling tolong menolong apabila ada peserta lain yang terkena musibah, dan 280-nya itu ditempatkan sebagai dana investasi syariah yang akan dikembangkan untuk biaya pendidikan anak. Dana ini kemudian ditempatkan pada instrumen seperti sukuk syariah, deposito syariah, saham syariah, dan lain-lain agar bebas dari riba. Nah, adapun tahapan mekanismenya itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, peserta itu mengajukan daftaran dan menyetujui akad syariah yang berlaku. Nah, setelah peserta itu mendaftar, lalu yang kedua yaitu peserta membayar kontribusi sesuai jumlah yang telah ditentukan. Terus yang ketiga, perusahaan itu memisahkan kontribusi ke dalam dana tabarruk dan dana investasi. Terus yang keempat, dana tabarruk itu dipergunakan sebagai dana tolong-menolong antar peserta apabila terjadi risiko. Terus yang kelima, dana investasi itu dikelola pada instrumen halal seperti deposito syariah dan sukuk syariah. Terus yang keenam yaitu peserta itu berhak mengajukan klaim ketika risiko yang dijamin terjadi seperti meninggal dunia atau cacat tahap. Nah, terus yang ketujuh, klaim itu dibayarkan melalui dana tabarruk, sementara manfaat pendidikan itu diberikan melalui sistem pencairan tahapan sesuai jenjang pendidikan. Terus yang kedelapan yaitu peserta itu menerima laporan perkembangan dana secara berkala sebagai bentuk transparansi melalui mekanisme tersebut. Nah, takaful dana pendidikan itu tidak hanya memberikan proteksi finansial, tetapi juga menyediakan perencanaan pendidikan jangka panjang dengan mengikuti prinsip tolong-menolong, keadilan, transparan, dan keterbukaan. Nah, di situ juga ada pengawas Dewan Syariah atau DPS, yang mana DPS itu memastikan seluruh prosesnya itu berjalan sesuai dengan ketentuan DSN MUI, sehingga peserta itu memperoleh kepastian bahwa dana mereka itu dikelola secara aman dan sesuai dengan syariah. Gitu. Terus yang kedua yaitu penerapan akad
penerapan akad mudharabah pada produk takaful dana pendidikan. Dalam produk ini, akad mudharabah itu diterapkan pada pengelolaan dana investasi, di mana peserta itu berperan sebagai pemilik modal atau sahibul mal dan perusahaan itu sebagai pengelola atau mudharib. Nah, akad mudharabah itu mengatur bahwa hasil investasi itu akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditentukan nantinya, yang telah ditentukan atau yang telah disepakati sejak awal, yaitu 85% untuk peserta dan 15%-nya itu untuk perusahaan. Nah, penerapan akad ini menggantikan sistem bunga sehingga pengelolaan dananya itu tetap berada dalam koridor syariah. Nah, misal ya, contoh dalam akad mudharabah peserta itu kan peserta, misal namanya Bu Rina. Nah, Bu Rina ini bertindak sebagai penyedia dana atau sahibul mal. Nah, misalnya dana investasinya itu sebesar 15 juta. Nah, 15 juta itu dikelola oleh perusahaan. Nah, pada akhir tahun nantinya dana tersebut menghasilkan keuntungan 1.500.000 berdasarkan nisbah yang telah ditentukan tadi, 85% bagi 15%. Nah, terus nantinya yang telah disepakati Bu Rina itu memperoleh 1.275.000. Nah, sedangkan perusahaan itu menerima 225 sebagai imbalan jasa pengelolaan. Nah, ada beberapa tahapan penerapan akad mudharabah. Yang pertama yaitu peserta itu menyetujui akad mudharabah. Nah, yang kedua itu dana kontribusi peserta dipisahkan antara dana tabarruk dan dana investasi. Terus yang ketiga, perusahaan itu bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan peserta itu sebagai sahibul mal atau pemilik dana. Terus yang keempat, hasil investasi itu dihitung secara berkala berdasarkan kinerja sesuai prinsip syariah, portofolio syariah. Terus yang kelima, keuntungannya itu dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan, yaitu 85% untuk peserta dan 15%-nya itu untuk perusahaan, sebagaimana telah disepakati sejak awal akad. Terus yang keenam, peserta itu menerima nilai berkembang dari dana investasi sebagai manfaat pendidikan atau tabungan jangka panjang. Terus yang ketujuh, jika peserta itu menghentikan akad sebelum jatuh tempo, dana investasi beserta hasilnya itu tetap dikembalikan kecuali dana tabarruk. Nah, dana tabarruk sendiri kan untuk tolong menolong, jadi tidak bisa diambil lagi dananya. Terus yang kedelapan, seluruh proses pengelolaan dana dan pembagian hasil itu pasti diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, DPS itu untuk apa? Untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip Islam atau yang sesuai dengan DSN MUI itu. Terus melalui penerapan mekanisme ini, akad mudharabah itu dapat berjalan optimal dalam sistem takaful peserta, menjadi manfaat ganda berupa perlindungan risiko dan pertumbuhan dana, pendidikan dana sesuai dengan transparansi dan sesuai keadilannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.